Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Fajaria sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Sarah Putri Zuri. Saya Tasya Formalina. Dan saya Raihan Saputra. Oke, materi pertama akan dibaca oleh Raihan Saputra. Kepada Raihan Saputra dipersilakan. Pengertian pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang makna ungkapan linguistik dalam konteks. Pragmatik memiliki hubungan yang serta dengan penggunaan bahasa secara fungsional. Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari hubungan lambing dengan penafsirannya menurut Dharma tahun 2014-73 dan Zamzani tahun 2007-15-16. Pragmatik mendefinisikan 4 pragmatik, yaitu bidang yang mengkaji makna pembicara, bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya, bidang yang melebihi kajuan tentang makna yang dikatakan, mengkaji makna yang dibicarakan oleh pembicara, dan bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Tujuan pragmatik. Tujuan dari pragmatik terdapat 5 tujuan. 1. Tujuan pragmatik adalah bagaimana seseorang dapat memahami dan menggunakan bahasa secara indah dan menarik. 2. Tujuan pragmatik adalah agar mampu berkomunikasi secara baik, benar, dan lancar dalam menggunakan bahasa dan berbicara. 3. Tujuan pragmatik adalah berkomunikasi dengan bahasa yang sangat berkaitan dengan budaya, bahkan dikatakan bahasa merupakan salah satu produk budaya. 4. Tujuan pragmatik adalah bahasa sebagai objek kajian dan mengungkapnya secara objektif. Itu pun menjadi salah satu tujuan dari dari studi bahasa. Tujuan pragmatik adalah sebagai penggunaan kode-kode untuk berkomunikasi. Ini merupakan tujuan akhir dari pragmatik. Fungsi pragmatik. 1. Ada fungsi pragmatik komunikatif. Misalnya menyampaikan pertanyaan, memohon bantuan, menawarkan usulan, menolak ajakan, menyatakan rasa senang atau sedih menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Fungsi bahasa komunikatif. Penguasa terhadap kosakata dan struktur gramatika tidak berarti apa-apa jika pembelajaran tidak mampu menerapkannya untuk tujuan komunikasi. Manfaat pragmatik. Manfaat pragmatik ialah bahwa seseorang dapat bertutur kata tentang makna yang dimaksudkan orang asumsi mereka, maksud atau tujuan dan jenis tindakan yang diperlihatkan ketika berbicara yang mereka perlihatkan ketika mereka sedang berbicara. Kemudian, untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur yang berbeda dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh penutur. Langkah dari mengerjakan pragmatik mendengarkan pada kelas 1 SD. Pertama, jika teks yang dibacakan ada dalam buku yang dimiliki siswa, maka buku harus ditutup dahulu. Kedua, kegiatan tersebut perlu dibatasi waktunya, misalnya 10-15 menit, agar dalam hal menyimak membutuhkan konsentrasi yang penuh. 3. Kegiatan menyimak harus mempunyai tujuan yang jelas dan terarah. 4. Setelah menyimak, siswa diuji dengan menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan, mengungkapkan kembali atau mendaftar butir pokok dari teks yang disimak. Langkah dari mengajarkan pragmatik mendengarkan pada kelas 2 SD. Materi yang berupa CD interaktif, materi pembelajaran jenis ini akan mengajak siswa bersama-sama melihat secara langsung audiovisual dalam pembelajaran menyimak. Materi pembelajaran menyimak jenis ini akan membuat siswa senantiasa fokus pada pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Tasya Afra Maulina. Kepadanya kami persilakan. Jadi menurut ini kesimpulannya adalah berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pragmatik adalah telaah mengenai kemampuan dalam pemakaian bahasa yang menghubungkan serta menyerasikan kalimat dan konteks, namun dihubungkan dengan konteks di luar bahasa tersebut dan dilihat sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam sekolah. Bahasa dan pemakai bahasa tidak teramati secara individual tetapi selalu dihubungkan dengan kegiatan dalam sekolah dan masyarakat. Tujuan pragmatik yaitu agar mampu berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar, berkomunikasi dengan bahasa yang dikemas dalam gaya tertentu yang diungkapkan dengan lisan maupun tulisan, bahasa yang digunakan mengandung budaya, bahasa yang digunakan sebagai objek kajian dan ungkapannya secara objektif. Dalam kajian pragmatik, yang paling penting yaitu bagaimana bahasa itu dapat diterima. Oleh karena itu, dalam berbahasa seharusnya disadari oleh pembelajar bahasa sejak dini, yang menekankan pada kegiatan sehari-hari, mulai dengan konteks lokal, termasuk dalam pembelajaran bahasa asing. Para pembelajar harus diajarkan untuk menggunakan bahasa yang dia pelajari, mulai dari situasi kehidupan nyata sehari-hari yang dialaminya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.